Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ekonomi Pusat SMA Plus PGRI Cibinong. Pada kali ini kita akan belajar mengenai sistem upah. Terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa itu upah ya. Di sini ada gambar harga-harga, kemudian ada pengusaha, ada ATM. Nah, kita artikan apa itu upah. Upah merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Pembayaran upah bisa dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan. Nah, ada beberapa sistem yang digunakan dalam pengaturan sistem upah. Kita lihat di sini, sistem upah menurut waktu. Pemberian upah berdasarkan waktu atau lama bekerja dari pekerja. Misalnya, tukang bangunan dibayar per hari 45.000. Bila dia bekerja 10 hari, maka akan dibayar 450.000. Itu dari 45 dikalikan dengan lamanya waktu 10 hari. Itu sistem upah menurut waktu. Yang kedua, sistem upah menurut prestasi. Ini merupakan pemberian upah berdasarkan prestasi atau jumlah barang yang dihasilkan atau yang diproduksi. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar upah yang diterima pekerja. Yang ketiga, sistem upah borongan. Yakni pemberian upah berdasarkan kesepakatan pemberian kerja dan pekerja. Misalnya, untuk membuat rumah ukuran 30 meter kali 10 meter disepakati diborongkan dengan upah 30 juta sampai rumah tersebut selesai. Pembuatan rumah selain diborongkan bisa juga dibayar dengan sistem upah menurut waktu, misalnya harian, dengan tujuan agar pekerja bekerja lebih bagus dan hati-hati dalam membuat rumah. Dengan demikian, umumnya jumlah upah harian yang dibayarkan lebih mahal dibandingkan dengan upah borongan. Ada pula sistem upah premi. Sistem upah premi ini pemberian upah dengan mengkombinasikan sistem upah prestasi ditambah dengan premi tertentu. Misalnya, bila pekerja mampu menyelesaikan 50 boneka dalam 1 jam, akan dibayar 25.000. Dan kelebihan dari 50 boneka akan diberi premi, misalnya Rp300 per boneka. Apabila seorang pekerja mampu membuat 70 boneka, dia akan menerima 25.000 ditambah 300 kali 20 sisa yang tadi ya. Jadi sebesar 30. Sistem upah partisipasi merupakan pemberian upah khusus berupa sebagian keuntungan perusahaan pada akhir tahun buku. Upah ini merupakan bonus atau hadiah. Jadi selain menerima upah seperti biasa, pada sistem upah ini pekerja akan menerima sejumlah upah lagi setiap akhir tahun buku. Sistem upah partisipasi disebut juga sistem upah bonus. Yang berikutnya adalah sistem upah mitra usaha atau co-partnership. Pemberian upah seperti sistem upah bonus, bedanya upah tidak diberikan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk saham atau obligasi. Nah, dengan memberikan saham, diharapkan pekerja lebih giat dan hati-hati dalam bekerja karena mereka juga merupakan pemilik perusahaan. Yang berikutnya adalah sistem upah indeks biaya hidup. Sistem ini, pemberian upah didasarkan pada besarnya biaya hidup. Semakin naik biaya hidup, semakin naik pula besarnya upah yang diberikan. Jika orang yang tinggal di Jakarta misalnya, dia akan memiliki upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang tinggal di Bogor. Karena dilihat biaya hidup di Jakarta itu lebih tinggi dibandingkan biaya hidup di Bogor. Selanjutnya adalah sistem upah skala berubah. Pemberian upah berdasarkan skala hasil penjualan yang berubah-ubah. Apabila hasil penjualan bertambah, jumlah upah yang diberikan juga bertambah.
Demikian pula sebaliknya. Bila hasil penjualannya menurun, maka jumlah upah yang diberikan juga akan menurun. Jadi tergantung skala perubahannya ya. Dan yang terakhir adalah sistem upah produksi atau production sharing, yakni pemberian upah berdasarkan naik turunnya jumlah produksi secara keseluruhan. Bila jumlah produksi naik 5%, maka upah juga akan naik 5%. Demikian pula sebaliknya. Bila produksi mengalami penurunan 5%, maka upah juga akan mengalami penurunan sebesar 5%. Demikian untuk pengertian materi pengertian upah dan sistem pengupahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya ya.